Ya, sama seperti puasa Ramadan ya sudah ditentukan waktunya di bulan Ramadan. Sehingga kalau ada orang, aduh, saya gimana ini ya, puasa Ramadan dapat proyek di lapangan, berat ini kalau sambil puasa. Tapi nggak lama sih, cuma seminggu. Sudahlah, seminggu ini saya nggak puasa karena kerjaan ini berat. Dia bukan musafir, ya. Terus dia betul-betul nggak puasa karena faktor kerjaan beratnya tadi. Dia qadha di luar Ramadan, di bulan Syawal kan, di bulan Dzulqa'dah kan, nggak diterima. Kenapa? Karena kaidah tadi, setiap ibadah yang sudah ditentukan waktunya, terus dia kerjakan di luar ketentuan waktu, nggak diterima. Dalilnya mana? Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melampaui batas yang Allah sudah tentukan, itu adalah orang yang zalim, dan orang yang zalim tidak diterima. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang ada contohnya dari kami, maka tertolak. Mana contohnya? Nabi pernah mengerjakan ibadah di luar ketentuan waktunya? Nggak ada. Ya, kecuali karena uzur. Jadi itu termasuk sahun, adalah orang yang mengerjakan sholat tapi sudah keluar waktunya, ya. Atau menunda, nggak sampai keluar, nunda tapi udah injury time, ya. Terutama sholat yang asalnya nggak bisa dijamak. Kalau dia zuhur ditunda sampai menjelang asar, nah itu tercela juga, tapi masih lebih mending. Kenapa? Karena memang waktunya asar itu habisnya, waktunya zuhur habisnya kalau ketemu asar. Tapi asar habisnya itu bukan sampai maghrib, ya, tapi sampai cahaya matahari menguning. Jadi jangan dianggap waktu sholat itu berakhir dengan ketemu sholat berikutnya. Enggak. Kalau gitu enak banget. Kalau kita kan tahunya zuhur habisnya ketemu asar, maghrib waktunya habis ketemu isya. Itu aja. Yang lainnya enggak. Asar habisnya apa? Matahari sudah menguning, bukan ketemu maghrib. Isya habisnya tengah malam, bukan ketemu subuh. Subuh bukan habisnya ketemu zuhur, tapi matahari terbit, kan gitu. Nah, makanya Nabi SAW menyebut kebiasaan orang yang menunda sholat sampai sudah penghujung waktunya itu kebiasaan orang munafik. Ya, tilka salatul munafiq, itu sholatnya orang munafik. Yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Jadi dia duduk sampai nunggu matahari berada antara dua tanduk syaitan, jadi menjelang terbenam. Ini matahari sudah bukan kuning lagi, udah mau oranye, udah mau tenggelam. Terus dia sholat, dan sholatnya pun cepat. Dan dia hanyalah mengingat Allah dalam waktu yang sedikit. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi itu kebiasaan salatnya orang-orang munafik, ya. Mereka orang-orang yang salat tapi salatnya nggak benar, nggak sesuai dengan ketentuan syariat, makanya dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk yang dicela juga adalah orang yang tidak khusyuk, ya, di dalam salatnya, karena khusyuk itu ruh salat, dan khusyuk sebetulnya bukan perkara yang sulit, ya. Khusyuk dalam salat itu merupakan perkara yang tidak berat, ya. Makanya tercela kalau orang sengaja untuk tidak khusyuk dalam salatnya, kemudian dia malah melamun pikirannya kesana kemari di luar dari salatnya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ayat ini meskipun lebih tepat arahnya kepada orang-orang munafikin, tapi barang siapa yang memiliki kelalaian dari salatnya, berarti dia
memiliki bagian dari cercaan di ayat ini. Ya. Semakin sedikit kelalaiannya, berarti semakin sedikit pula mendapatkan cercaan dari ayat ini. Hadza siratun mustaqim.